warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Oke, nah untuk hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menggali informasi teks melalui ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu caranya yaitu dengan menentukan ide atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Biasanya ide atau gagasan pokok itu berada di awal paragraf atau di akhir. Oke, selanjutnya kalian baca ya. Buka buku pulpena kalian halaman 98. Nah, di situ ada bacaan teks berjudul Tradisi Batik Indonesia. Nanti silakan kalian baca ya. Kemudian setelah selesai dibaca, tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Oke, nah di situ ada 3 paragraf ya. Jadi kalian tentukan ide pokoknya setiap paragraf. Paragraf 1 itu ide pokoknya apa, paragraf 2 apa, begitu juga dengan paragraf 3. Selanjutnya ada keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk suku tertentu di suatu daerah. Nah, contohnya seperti kita di sini ya, pakainya bahasa Tegal ya, bahasa Jawa. Nah, di sini ada contoh-contoh bahasa daerah ya. Sumatera itu ada bahasa Mentawai, ada Aceh Batak, ada Melayu Jambi. Kalau Jawa itu ada bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Baduy, bahasa Madura. Ini ada contohnya ya. Nah, di sini ada contoh sapaan apa kabar. Jadi sapaan apa kabar itu bahasanya juga setiap daerah berbeda-beda. Nah, kalau bahasa Indonesianya, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia itu sama ya. Apa kabar? Nah, di sini ada bahasa daerah dari Sunda. Nah, kalau Sunda biasanya kumaha damang. Nah, kayak gitu. Kumaha damang itu ya artinya apa? Kabar. Atau bahasa Jawa pripun kabare. Nah, berarti kan itu tanya kabar, apa kabar? Nah, yang terakhir yaitu cara melestarikan bahasa daerah. Kalian ya sebagai manusia, kita sebagai manusia, nah itu adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain ya. Kita kan pasti butuh orang lain ya, apalagi tentang interaksi komunikasi. Nah, pastikan kita berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mungkin kita berkomunikasi dengan benda mati. Contohnya patung, kan tidak mungkin, pasti dengan orang, manusia lain. Nah, ketika kita berinteraksi itu pasti kita membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana sih sikap kalian yang dapat dilakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah?
Coba apa? Iya, yang pertama ya, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Contohnya kita ya, bahasanya bahasa Jawa. Nah, kita harus bangga dengan bahasa yang kita punya. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada orang dari misalkan dari suku Batak ya, atau suku Minang. Nah, itu kan pastinya bahasanya berbeda dengan kita. Nah, itu kita tidak boleh mengejeknya, harus menghargai. Dan kita juga harus mau mempelajari bahasa daerah lain supaya kita tahu, oh bahasa daerah sini misalkan dari Batak itu seperti ini, oh dari bahasa Madura bahasanya seperti ini. Jadi pengetahuan kita juga bertambah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Berarti tugasnya hanya satu, yaitu tadi menentukan ide pokok ya. Oke anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.